main gas dan nggak kekontrol, bahaya banget kan? Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Beberapa waktu lalu New Palisade akhirnya meluncur di Indonesia tepat sebelum pagelaran Gias 2022. Sebelumnya kami sudah membuatkan video tebakan kira-kira spesifikasi apa yang masuk ke Indonesia untuk Palisade facelift, fitur-fiturnya dan apa saja perubahan-perubahan pada Palisade facelift berdasarkan spy shotnya, dan juga yang sudah meluncur duluan di Korea dan di Amerika. Dan akhirnya masuk ke Indonesia. Namun ternyata tidak semua dimasukkan oleh Hyundai, tapi ada juga yang melebihi ekspektasi kami. So, ada beberapa hal yang sudah kami kumpulkan, tepatnya 10 hal, mulai dari kelebihan dan juga kelemahan dari mobil ini yang ternyata cukup mengecewakan dan juga cukup membanggakan pada generasi yang facelift ini. So, ini dia 10 kelebihan Hyundai Palisade dan juga 10 kelemahan dari New Hyundai Palisade. Selalu seperti biasa, sebelum kami memulai 10 kelebihan atau kelemahan dari sebuah mobil, kami ingin bikin disclaimer dulu bahwa yang kami buat ini memang berdasarkan kami pengetesan selama biasanya lebih dari seminggu, dan juga ada yang beberapa mobil yang biasanya kami pakai sudah berbulan-bulan, long term test. Dan untuk Palisade ini kami sudah tes dan kami sudah bawa, dan kami menemukan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Namun memang wajar mobil masih memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan di beberapa sisi. Karena memang namanya yang membuat mobil aja masih manusia, bukan Tuhan. Manusianya sendiri saja banyak kekurangannya, punya kelemahannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita switch aja. Kalau biasanya kita selalu yang kelemahannya dulu, kali ini kita buat dulu dari yang kelebihannya dulu. Oke, kelebihan yang nomor pertama, yaitu adalah akhirnya di Palisade sudah memiliki fitur remote engine start. Yes, dia ada lock, unlock, dan juga hold untuk power tailgate. Hold ini maksudnya adalah untuk remote engine start. Jadi dari luar kita sudah bisa menyalakan mobil. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mobil, dia bisa mendinginkan kabin terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa, kalau kita tekan unlock yang lama, dia bisa membuka seluruh kaca hingga sampai kanan, kiri, depan, belakang. Jadi hawa panas bisa cepat keluarnya. Nah, jadi sekarang kuncinya sudah lebih multifungsi ya. Karena fitur membuka kaca semua ini, karena memang mobil ini akhirnya sudah punya fitur all auto power window. Karena Palisade sebelumnya juga masih belum memiliki all auto power window. Jadi all autonya cuma hanya yang bagian driver saja. Yang kedua yaitu adalah mobil ini akhirnya sudah memiliki fitur BlueLink. Melalui smartphone kalian bisa menginstal aplikasi BlueLink, dan fiturnya apa saja sama seperti di Hyundai Stargazer dan juga Creta. Kalian bisa mencari mobil kalian menggunakan lampu atau menggunakan klakson kalian, bisa nyala gitu ya, bisa kita locate di mana, dan juga bisa geofencing. Nih, tim pencet. Yes, jadi ya fitur-fiturnya fungsinya memang sama seperti kalau misalnya kita mengakses dari kunci lah ya. Sama, kita juga bisa matiin juga. Dan BlueLink-nya juga ada satu lagi fitur yang ada di dalam mobil, di mana ada sebuah tombol B, itu roadside assistant. Biasanya kalau misalnya mobilnya kecelakaan, misalnya ada ban pecah, sangat membantu sekali fitur BlueLink yang akhirnya hadir di mobil Hyundai ini. Ioniq 5 kapan? Yang ketiga yaitu adalah desain lampu mundurnya. Loh, kenapa lampu mundur? Ya sebenarnya memang karena sejatinya pada bagian belakang sini tidak terlalu banyak perubahan ya. Lampunya juga masih sama, agak sedikit mengecewakan ya. Karena masih tetap garis doang gitu, tapi kami nggak mau menganggap itu sebagai kekurangan. Tapi yang menarik ada lampu mundurnya. Lampu mundurnya ini sekarang sudah teknologinya seperti layaknya mobil-mobil ala Genesis. Memang ini teknologinya dari Genesis yang turun ke lineup Hyundai. Selain dia LED, tapi dia LED-nya bentukannya tuh sangat bagus sekali. Dan dia terang sekali dan bisa membuat 3 titik garis ke belakang yang bagus sekali. Jadi
bagi orang yang memberikan aba-aba di belakang, itu juga bisa mengukur kira-kira pergerakan dari mobil seperti apa, dan bagi yang menyetir dan memundurkan mobil juga bisa mengukur kira-kira mobilnya seperti apa. Karena citra dari dalam mobil juga sangat membantu sekali pada layar head unitnya. Pagi sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Itu teknologi yang kesannya simple, tapi sebenarnya sangat membantu sekali ketika parkir. Yang berikutnya itu adalah bagasinya. Yes, pertama-tama dia sudah punya fitur Smart Power Tailgate, yang mana kalau kita misalnya berhenti lumayan lama di depan mobil ya, 5 detik atau berapa detik gitu ya, dia akan langsung otomatis membuka. Yang penting kalian harus mengantongi kunci dari mobil ini. Bagus banget. Dan begitu terbuka, mobil ini memiliki kapasitas bagasi, kalau ketika 3 baris tegak, dia bisa memiliki kapasitas bagasi di 311 liter. Dan kalau kita rebahkan bisa di 1297 liter, jadi lumayan besar. Dan kalau direbahkan lagi baris pas captain seatnya, dia bisa mencapai 2447 liter. Besar banget. Yang kelima yaitu adalah head unitnya akhirnya jadi sangat besar ya. Dia sangat besar sekali, ukurannya di 12,3 inci. Jadi ini besar banget ya. Ini dia layarnya juga lumayan lengkap, fiturnya juga lumayan banyak sekarang. Dia ada fitur kiblat bahkan. Dia juga sudah support wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto, dan wired Apple CarPlay maupun wired Android Auto. Jadi kalian bisa punya dua option, mau pakai secara wireless maupun secara wired, atau masih pakai kabel colok gitu. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Passenger Talk. Passenger Talk ini memungkinkan kita untuk berbicara, tuh suara kita langsung jadi agak aneh ya. Itu semua karena suara dari Bluetooth-nya, mikrofonnya ini bisa diproyeksikan hingga ke seluruh dari kabin. Contohnya seperti ini. Benar, gimana suara gue jelas nggak? Jelas, Ja. Jelas mana sama yang suara ini? Jauh lebih jelas yang ini, Ja. Nah, itu bedanya ya, kelihatan ya. Antara yang nggak pakai sama yang pakai. Kerasa enak banget, gak usah teriak-teriak. Speedometer juga sekarang sudah full digital, dengan ya sama persis dengan adik-adiknya yang sudah ada duluan ya, malah Palisade ketinggalan belakangan. Dia juga kalau misalnya kita send kanan udah bisa muncul tuh kamera di bagian kanan, jadi kayak bisa menggantikan fungsi dari spion kita. Layarnya juga kameranya sangat crisp sekali, bagus, terang, bagus banget deh, dan banyak banget yang bisa ditampilkan dalam speedometernya ini, dan bisa dirubah-rubah berdasarkan mode berkendara juga. Sport, Eco, Smart, dan juga Comfort. Jadi nice banget sekarang dengan sentuhan seperti ini, sesuai dengan ekspektasi kami ketika Palisade belum mendapatkan facelift waktu itu. Dan berbicara dengan soal head unit dan layar entertainment, dan entertainmentnya ini sekarang sudah disupport juga dengan speakers premium dari Infinity. Yes, akhirnya Palisade memiliki speaker premium, karena sebelumnya malah kalah sama adiknya si Creta yang sudah menggunakan speaker premium dari Bose. Sekarang, dulu Palisade tuh sama sekali nggak ada, dan suaranya juga karena mobilnya besar banget, suara sound systemnya seadanya, jadi rasanya tuh kayak hampa banget sih rasanya. Udah head unitnya kecil banget, terus layar sound systemnya biasa aja. Sekarang tuh peningkatannya lumayan drastis, lumayan dengan adanya speaker ini. Dan total speakernya termasuk dengan tweeter dan sebuah subwoofer di bagian belakang di bagasi, mobil ini memiliki 12 speaker, jadi suaranya tuh oke banget. Kalau kalian untuk berkendara, enak banget mobil ini. Yang berikutnya itu adalah penggunaan kaca double glass. Yes, kalau kalian perhatikan sekarang kacanya sudah di double. Ini bagus banget untuk meningkatkan peredaman dari kabin. Bagus nih, di depan sekarang sudah kaca double glass, sudah setara dengan mobil-mobil mewah asal Eropa. Ini masih bisa menghasilkan kekedaman kabin yang sangat luar biasa baik. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan 80 km per jam, AC full nyala, tol yang sangat berisik ini masih bisa di 69 decibel meter, which is itu bagus sekali sih. Kekedaman kabin yang baik itu juga berlanjut ke baris keduanya. Meskipun memang di baris keduanya tidak menggunakan double glass seperti yang di depan, tapi kekedaman kabin di belakang sini tetap luar biasa. Barusan ada motor modifan yang memang cukup berisik ya, mengelewat di sebelah kami, tapi bisa teredam dengan sangat baik. Yang kedelapan yaitu adalah fitur Hyundai Smart Sense. Akhirnya, setelah kami bilang bahwa kemungkinan fitur yang akan hadir pada Palisade facelift yang pasti harus ada Smart Sense, akhirnya beneran ada Smart Sense. Karena sebelumnya Hyundai Palisade adalah mobil yang tidak memiliki fitur, yang paling tidak memiliki fitur di antara Hyundai lainnya. Kalau kita ingat ya, di saat Santa Fe punya, adik-adiknya Creta dan juga Stargazer punya, Palisade ketinggalan, belum punya. Jadi akhirnya sekarang sudah punya, dan ini full seperti layaknya di Ioniq 5. Dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, rear cross traffic alert,
lane keeping assist, lane following assist, active steering assist, forward collision mitigation, dan yang paling mantapnya lagi adaptive cruise control yang sudah ada juga. Dan adaptive cruise controlnya ini sama seperti kami pernah puji di Kia Carnival, bahwa di Kia Carnival adaptive cruise control itu bisa sangat dekat sekali, bisa di-set sangat dekat dengan mobil yang ada di depan kita dengan jarak yang sangat natural ya. Biasanya kan mobil dengan adaptive cruise control tuh jaraknya tidak natural, jadi ujung-ujungnya sering diambilin sama pengguna jalan lain, apalagi di Indonesia ya, tahu sendiri jarak yang masih mepet aja masih disikat gitu ya sama orang Indonesia, apalagi jarak adaptive cruise control yang agak jauhan gitu. Ini mobil ini bisa di-set jaraknya sangat dekat dengan mobil yang ada di depan kita untuk adaptive cruise control. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Dan kami sudah tes juga, mobil ini memiliki adaptive cruise control yang sangat halus. Kita aktifkan saja langsung ya, halus sekali, membelokkan setirnya, meng-keep kita di dalam lane, menyesuaikan speed dengan mobil di depan kita. Itu benar-benar semuanya halus, menyesuaikan kecepatan dan menyesuaikan untuk lebih rendah kecepatannya. Kami sudah tes, ini yang paling halus. Hyundai Group dua-duanya, maupun baik si Hyundai ini maupun Kia, waktu itu Kia Carnival yang pertama kali merasakan, dua-duanya halus ya. Yang ke-9 yaitu adalah efisiensinya. Efisiensi dari mobil ini, walaupun memang sejatinya mesinnya tidak berubah, dia belum menggunakan mesin terbarunya Hyundai yang sudah teknologi Smart Stream seperti layaknya di Hyundai Santa Fe yang sudah ada teknologi Smart Stream, tenaga lebih besar dan bisa menghasilkan efisiensi juga lebih baik. Tapi nggak apa-apa, belum ada semua itu, tapi tetap bisa menghasilkan efisiensi yang sangat baik. Dalam kota saja kami masih bisa di 11,1 km per liter untuk SUV sebesar ini loh. Untuk rute luar kotanya sedikit membaik di 16,5 km per liter. Mobil ini walaupun mahal bahan bakarnya, tapi dengan efisiensi yang ia tawarkan, jadi running cost-nya masih tergolong cukup efisien. Kalian bisa lihat di sini running cost-nya kami buat masih cukup oke untuk memiliki mobil yang harganya seperti ini. Dan bahkan kami sering bilang bahwa Palisade sekarang sudah menggeser peran Alphard untuk menjadi mobil wajibnya orang kaya di Indonesia. Oke, yang terakhir yaitu adalah akselerasi yang tetap baik di mobil ini. Ya walaupun dia belum menggunakan teknologi Smart Stream terbaru ya dari Hyundai yang seperti di adiknya di Santa Fe udah pakai, tapi nggak apa-apa, kita tes aja, kita cari tahu bahwa akselerasi mobil ini ternyata masih sangat bagus sekali meskipun masih menggunakan mesin yang lama. Oke, kita rubah dulu mode sport. Oke, kita matikan AC, jab gas dan rem, dan go. Ada wheel spin-nya. Luar biasa. Dan 100. Mudah sekali. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu hanya dalam 9,7 detik. Luar biasa cepat sekali mobil ini. Seperti kami bilang di awal tadi, bahwa mobil tidak selamanya semuanya tentang kelebihannya. Mobil tetap memiliki kekurangan. Sis yang membuatnya juga seorang manusia yang memiliki juga banyak kekurangan. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas kekurangan-kekurangan dari mobil ini. Mulai dari yang pertama, yaitu desain overall dari mobil ini. Sejujurnya memang sebenarnya desain mobil ini nggak jelek, bagus banget, apalagi yang versi luar negeri. Yang nggak usah kaligrafi deh, yang seperti yang versi luar negeri aja yang biasa. Sejatinya memang dia kalau yang luar negeri bentuknya seperti ini, yang mana dia sudah tetap menggunakan parametric jewel grille, yang mana memang udah jadi desain terbarunya Hyundai ya, mulai dipakai dari Tucson paling pertama pakai, lalu diikutin di Creta, lalu mulai dipakai di Palisade, dan nantinya akan SUV lainnya juga seperti Santa Cruz juga pakai itu ya. Kalau di mobil ini, tapi entah kenapa yang versi masuk Indonesia ini semuanya dibuat warna hitam. Jadi kesannya untuk beberapa orang yang kurang paham tentang otomotif, kami pernah bawa mobil ini ya. Ketika pertama kali ngambil, awal-awal kami ketemu beberapa teman kami, kolega kami bilang bahwa itu Palisade baru, udah dimodif aja. Padahal mobil ATPM kami, which is kami nggak akan modif dong. Jadi bener-bener semuanya dihitamkan. Padahal aslinya kalau di luar di sana ini ada aksen chrome, walaupun chrome-nya juga satin gitu, nggak norak ya. Untuk beberapa orang yang nggak suka chrome masih oke kok, warnanya silver sebelah sini. Di bagian sini juga diberikan warna aksen silver. Kok dibuat hitam gini semua tuh malah kurang sih rasanya. Tidak, bagi purist, bagi yang pencinta OEM look, ini nggak masuk sih. Ini bagi bagian samping sini seharusnya bisa dibuat warna chrome lah at least. Sisanya pada bagian grill lainnya logo Hyundai boleh warna hitam, boleh, nggak apa-apa deh. Tapi yang bagian sini nih, samping sini bisa lah dibuat warna chrome gitu ya. Lalu berikutnya juga pada bagian sampingnya yaitu si velgnya.
Speknya sih sama sih seperti yang pre-facelift 245 50 R20. Tapi desainnya, kalian ingat desain apa mobil ini? Nih, kami tampilkan. Yes, sama dengan desain All New Veloz tahun 2017. Iya. Sama sekali desainnya. Persis banget. Mungkin memang tidak ada faktor kesengajaan, mungkin nggak sengaja, tapi desainnya tidak terasa spesial. Dan untuk desain bahasa mobilnya tuh tidak senada gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang pre-facelift, dia bentuknya lebih sangar. Dan yang kami notice lagi adalah pada bagian knalpot belakangnya. Kalau dulu knalpot belakangnya tuh dia mengikuti kontur dari diffusernya. Jadi kesannya seamless gitu, bagus ya. Dia kayak trapezoidal gitu. Sekarang dibuat benar-benar kotak. Jadi kayak ada sisa gap dari rear diffusernya yang mana malah jadi kayak terasa kurang pas. Berikutnya itu adalah ground clearance dari mobil ini. Ya memang sejatinya ground clearance-nya bukan yang kecil-kecil banget sih. Dia masih di 203 mm. Tapi 203 mm. 203 mm. Dibandingkan dengan LMPV yang masih sejatinya namanya LMPV aja, Mitsubishi Xpander, yang tingginya 225 mm, ini jelas kalah sekali sih. Dia hanya di 203 mm. Padahal ini kan SUV terbesarnya Hyundai. Dan Hyundai sekarang ini seperti ingin menjadi istilahnya Toyotanya Korea. Dimana Toyotanya sendiri, Toyotanya itself, SUV paling besarnya untuk global itu, mereka memiliki Land Cruiser yang mana ketangguhannya sangat luar biasa, ground clearance sangat tinggi, jadi buat dipakai off-road sangat capable sekali. Mobil ini dengan 203 mm-nya menurut kami kurang capable. Tambah lagi sasisnya memang masih monocoque. Tapi nggak apa-apa, monocoque sekarang Land Rover, Range Rover aja sekarang sudah mulai pakai monocoque. Tapi selama ground clearance-nya pas dan juga departure angle dan juga approaching angle-nya juga pas, itu semua bisa diatasi. Tapi mobil ini, baik mau varian FWD seperti yang kami review ini, varian AWD-nya, itu ground clearance-nya semua sama. Approaching angle-nya dan departure angle-nya pun juga tergolong minimum. Yang ketiga yaitu adalah mesinnya. Oke, bagus, kap mesinnya udah pakai hidrolik ya, keren. Jadi rasanya feel mobil premium banget. Tapi sayang sekali isi dari kap mesinnya ini tidak berubah dari yang generasi pre-facelift. Dia masih tetap menggunakan teknologi yang sama yaitu R2.2 diesel. Kenapa malah masih tetap bertahan dengan teknologi mesin lumayan jadul ini? Penambahan teknologi di dalam mobil tambah banyak, sehingga pastinya menambah berat sedikit dari mobilnya. Yang keempat yaitu adalah amenities yang tergolong sama aja dibandingkan dengan yang pre-facelift. Kami pernah membahas ya di video Palisade facelift tuh bakal dapat fitur apa aja. Kami membahas bahwa harusnya Palisade sama seperti di versi luar negeri, harusnya ada tetap colokan rumah di sini. Karena sejatinya ada untuk yang di versi Amerika, versi Korea, semuanya ada colokan rumah di sini. Untuk yang baris kedua, dan dengan colokan rumah itu yang 250 volt, kalian bisa ya 250 watt, ya kalian bisa lah at least ngecas laptop kalian bisa lebih produktif bekerja di belakang sini. Since mobil ini mobil yang biasa digunakan sama bos ya, biasanya bos butuh mobilitas yang tinggi, ya tetap bekerja sambil jalan pun tetap kerja ngecek keuangan perusahaan kalian. Ini kalau pakai 12 volt socket sih mana nendang sih menurut kami. Jadi sisanya semuanya sih masih sama sih. Ini 12 volt socket tetap ada seperti yang sebelumnya. Colokan USB di sini tetap ada walaupun berubah jadi USB-C. Colokan juga di depan juga masih ada, USB-A masih ada sih, tapi untuk yang koneksi ke entertainment. Sisanya semuanya sama persis, nggak ada yang berubah. Cuma berubah jadi portnya di bagian sini jadi USB-C aja, dan didominasi dengan USB-C juga di bagian center console ini. Kelemahan nomor 5 yaitu adalah pengaturan kursi penumpang kiri depan yang sampai sekarang masih sama aja sebelumnya. Sama aja dengan Palisade yang sebelumnya. Kami selalu mengexpect bahwa Palisade untuk yang facelift harus at least punya fitur yang sama dengan ada di Santa Fe, yaitu adalah pengaturan kursi kiri depan yang bisa diatur melalui sini nih, dari drivernya. Jadi kita bisa menambah legroom untuk penumpang kiri belakang atau penumpang kiri tengah, yang mana biasanya memang diduduki oleh si big boss-nya. Santa Fe aja, varian yang di bawahnya mobil ini, kelasnya di bawah mobil ini, ada fiturnya untuk mengatur ini. Staria aja ada untuk mengatur fitur ini, untuk menambahkan legroom di bagian belakang ini. Kami juga pernah bilang di video yang ketika tebakan fitur-fitur yang masuk untuk Palisade facelift, itu feeling kami bakal ada. Nah ini sekarang nggak ada. Ditambah dengan joknya Palisade yang memang sangat besar sekali. Kalau kita misalnya juga bosnya atau anak kita minta tambah legroom untuk yang penumpang kiri belakang, itu ribetnya setengah mati. Kita harus begini. Misalnya, tambah legroom dong. Aduh, sulit. Aduh, mobil elit pengaturan sulit. Yang keenam itu adalah tidak adanya opsi ambient light. Even sekarang sudah sampai yang facelift.
Sayang sekali ya, Palisade ini besar banget, dimensinya hampir 5 meter, 4.995 mm. Wheelbase-nya 3.000 mm, besar banget, di dalam kabin juga terasa sangat besar mobilnya. Tapi ini tidak disediakan ambient light sama sekali. Di dalam, kalau malam hari, ini gelap sekali, apalagi kalau kalian mengambil yang opsi interior warna hitam seperti ini. Ini rasanya gelap banget kalau malam hari, kalian lihat ya, perhatikan. Nggak ada pencahayaan yang baik, ini gelap sama sekali. Permasalahannya bukan cuma hanya nggak ada ambient light. Oke lah kalau nggak ada ambient light, ada beberapa rivalnya yang harganya mirip-mirip sama dia, nggak ada ambient light, oke lah. Tapi masalahnya, adik-adiknya dia aja bisa punya ambient light gitu loh. Dan juga ditambah lagi, ada opsi yang ada ambient light di Korea. Kenapa nggak masuk ke Indonesia juga? Sedangkan ini di sini ambient light nggak ada sama sekali. Padahal kalau kita ingat, adik-adiknya seperti kereta aja ada. Pertama kali ada di Santa Fe, kereta punya. Stargazer terang banget ambient lightnya kalau malam hari. Ini Palisade. Yang ketujuh, ditambah tadi tidak adanya ambient light, dan ketika di malam hari, dengan kalau kalian mengambil opsi warna gelap seperti ini, yang marun dengan bercampur dengan warna abu-abu, ini lampu kabinnya, lampu penerangan kabinnya nih, ini nggak terang, gelap sekali. Jadi kalau kalian mau menerangi misalnya anak kalian nggak suka gelap-gelapan, agak takut ditinggal duduk di belakang sendiri, pasti takut di belakang sini karena lampu kabinnya kurang terang. Dan good luck buat kalian kalau mencari barang yang misalnya keselip di bawah jok kalian atau di sela-sela jok dengan lampu kabin seperti ini. Yang kedelapan yaitu adalah auto release dari parking brake dan juga auto hold-nya yang tidak safety. Kenapa tidak safety? Yaitu adalah kita contohkan. Ini ketika pondok P ya, kita matikan mobil, kita turunkan gitu misalnya, buka semuanya ya. Oke, kondisi ceritanya mati mobilnya, kita mati, tutup, nyalakan mobil, dah. Kita masukkan ponder D, ini kondisi auto hold masih nyala dan parking brake juga masih nyala. Kita gas. Belum pakai seat belt loh ya. Jalan. Belum pakai seat belt sudah bisa lepas, sudah bisa rilis sendiri. Ini bahaya loh. Kalau tidak sengaja ke gas gitu ya, terus tiba-tiba ada mobil yang lewat dari depan atau amit-amit tidak terkontrol mobilnya karena misalnya nggak sengaja ke touch mobilnya, nih misalnya auto hold nih, menyalakan parking brake-nya ya. Udah. Terus udah. Kita P deh biar ini ya, P kondisinya nggak pakai seat belt, masih belum pakai seat belt, jalan. Dan ke D, gas, rilis. Wah ini bahaya banget sih, bahaya banget. Padahal di saat misalnya kayak rival-rivalnya, gak usah yang dari Eropa deh, gak usah jauh-jauh kayak Mercy, gak usah jauh Audi atau BMW yang memang electronic parking brake-nya akan rilis ketika kita sudah pakai seat belt dan akan langsung otomatis memindahkan auto hold-nya. Kalau kita lepas seat belt, misalnya kita lepas seat belt ya, terus kita lepas seat belt gini, dia akan otomatis memindahkan auto hold ke parking brake. Itu pasti sudah kayak gitu prakteknya di mobil-mobil Eropa. Gak usah jauh-jauh mobil Eropa lah, LMPV yang sudah pakai electronic parking brake, misalnya kayak Expander gitu ya. Kalau kita misalnya kondisi auto hold seperti ini baru dinyalakan dan kita langsung pencet D gini, dia nggak akan mau jalan. Dia nggak akan mau jalan, dia akan nahan, dia langsung pindahkan ke electronic parking brake dan dia mobil akan ditahan terus, dia akan ada notif untuk pakai seat belt dan melepas electronic parking brake-nya. Sedangkan ini di kondisi auto hold saja mobil ini sudah bisa lepas. Ini semua penyakit-penyakit Hyundai yang sudah pakai electronic parking brake. Mulai dari yang si kereta hingga sampai si Palisade ini. Ini bahaya banget sih. Seharusnya bisa didesain lebih safety untuk amit-amitnya gitu, misalnya anak yang masih baru belajar disuruh diajarin bapaknya, dikasih Palisade gitu, dikasih kado, terus akhirnya baru mulai belajar pakai Palisade gitu ya, main gas dan nggak kekontrol, bahaya banget kan. Kelemahan yang ke-9 yaitu adalah feel berkendara dari mobil ini. Mobil ini memiliki panjang hingga sampai hampir 5 meter, tepatnya di 4.995, 5 meter kurang dikit gitu ya. Dia SUV besar, wheelbase juga besar, jadi rasanya tuh mobilnya besar sekali. Tapi kami pernah merasakan mobil yang panjangnya 5,2 meter, SUV 7-seater, asal Jerman. Yang mana ya kalian tahu ya, BMW X7. Formatnya sama-sama captain seat juga lagi dengan mobil ini, dia lebih besar. Tapi jujur, kami merasakan bahwa di BMW X7 visibilitasnya jauh lebih pas. Dia padahal mobil yang jauh lebih besar, lebih bongsor gitu ya, lebih tinggi juga dibanding mobil ini. Tapi feel berkendaranya tuh rasanya kalau di BMW X7 tidak terasa membawa mobil yang lebih besar daripada size-nya. Kalau di mobil ini sebaliknya, rasanya kayak bawa mobil yang lebih besar dibandingkan dengan size-nya.
Walaupun memang secara dashboardnya juga dia nggak jauh-jauh sekali ya, ujung dari dashboardnya tidak jauh, kita juga masih bisa melihat. Tapi somehow kami merasa pilar A ini masih terlalu besar, jadi sehingga mendapatkan blind spot yang cukup besar. Ya, untung saja untuk yang varian facelift ini sekarang di head unitnya sudah ada kamera 360 yang cuma lumayan sangat membantu sekali ketika kita mau parkir atau berbelok di jalanan sempit. Dan tambah lagi kamera 360-nya juga sudah bisa ada 3D view-nya, jadi kita bisa atur-atur dan bisa kita cek seberapa detail mobil depan kita atau kendaraan di samping kita. Yang terakhir yaitu adalah feel dari setirnya memang masih belum berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, mobil ini menurut kami feel setirnya itu masih tetap terlalu ringan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dia feel-nya fake, memang agak sedikit fake ya. Karena apalagi ditambah kalau misalnya kita rubah ke mode sport, dia kayak diberikan sedikit ada aksen rasa berat sedikit gitu ya. Tapi tetap saja memang karena itu hanya manipulatif dari sebuah sistem elektris, jadi ya memang tidak benar-benar terasa. Nih, kita misalnya udah belok duluan, nah ini baru mulai badannya tuh nggak benar-benar langsung gerak gitu. Feedback dari jalanan bukan yang feel 100% yang sangat nikmat. Apalagi kalau kita misalnya jalanannya agak sedikit twisted seperti ini ya, berbelok seperti ini, agak zigzag, itu terasa sekali bahwa mobil ini masih terasa sangat limbung. Apalagi kalau kita bisa berbelok cepat seperti ini. Wah ya, bodinya memang masih sangat terasa sekali sih, sangat limbung, terasa sangat limbung mobil ini. Ya wajar memang dimensinya lebih besar, jadi kalau dibandingkan dengan rivalnya yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan rivalnya yang brand asal Mazda CX-9, which is CX-9, dia lebih memiliki fun to drive yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil ini. Walaupun memang sangat dibayarkan dengan soal kenyamanan di mobil ini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Mazda CX-9. Ya, bisa disimpulkan bahwa memang mobil ini tetap memiliki kelebihannya yang bagus sekali sampai 10 tadi kami sebutkan. Dan tetap juga memiliki 10 kelemahan yang memang beberapa orang tidak bisa mentolerir dari kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi seperti di awal tadi kami bilang bahwa membeli mobil itu kalian seperti memilih pasangan. Karena bagaimana kelebihan dari pasangan kalian itu bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari dan juga kelemahannya bisa kalian tolerir. Kalian bisa menerima apa adanya meskipun ada beberapa kelemahan. Seperti di Palisade ini, kami sebutkan tadi 10 ada kelemahannya, namun juga tetap memiliki 10 kelebihan. Jadi dalam memilih mobil, kalian harus bijak. Dibanderol dengan harga 977 juta, memang varian FWD ini adalah varian Palisade yang paling value for money. Namun, kalau mengingat Palisade ketika pertama kali meluncur di 2020-an akhir, yang mana ketika pada saat itu varian FWD Signature itu harganya masih di 888 jutaan, ketika itu memang masih sangat value for money sekali. Jadi kalau kalian merasa kelebihan dari 10 tadi belum masuk value for money kalian untuk membayar seharga sampai 977 juta atau sampai 1 miliar, masih akan ada opsi varian bekasnya yang memang sekarang sudah dijual dari 790 sampai 850 jutaan. Which is sudah value for money banget, kalian sudah mendapatkan stance Palisade yang lebih gagah, lebih keren, dan beberapa sisi bahkan menurut kami masih lebih prefer Palisade yang pre-facelift seperti velgnya, grillnya yang juga lebih gagah dibandingkan dengan yang sebelumnya ini. Ditambah lagi kalau kalian beli yang bekas, barangnya kan lebih ready dibandingkan kalian beli yang baru harus inden lagi gitu. Toh pun semua akan bekas pada waktunya. Jadi kalau kalian tertarik untuk mencari Palisade yang second hand, yang kalian merasa memiliki value for money yang lebih baik, kalian bisa cek aja di mybcaf.usecar. Di sana banyak banget pilihan mobil bekas yang terbaik dengan kondisi yang paling bagus. Karena di sana banyak banget ya pilihan-pilihannya. Di sana mobil-mobilnya juga sudah sertifikasi dari BCA Finance dan sudah lebih dari 100 dealer. Jadi melalui marketplace di mybcaf.usecar di Instagram, kalian bisa memilih deh. Dan pastinya juga bisa dibantu dengan jasa financing dari BCA Finance yang sudah tergolong pelayanannya paling bagus pastinya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli Palisade baru, kalau membeli Palisade yang baru bisa lewat website kami. Pastinya harganya terbaik dan kami bisa bantu potongkan waktu indennya, jadi bisa lebih cepat nyampe ke garasi kalian. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Gue Reza Rever, gue pamit undur diri.